Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh anggota bimbingan kelompok yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya sehingga dapat mengikuti kegiatan proses bimbingan kelompok kita pada hari ini. Untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keberkahan. Doa dimulai. Amin. Semoga dengan berdoa kegiatan kita dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, adakah dari teman-teman yang pernah mengikuti atau mendengar apa bimbingan kelompok itu? Mungkin perlu diketahui ya teman-teman bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling yang dibentuk dalam dinamika kelompok. Maka di sini kita akan membahas topik-topik yang sedang viral dan hangat diperbincangkan di masyarakat khalayak. Kemudian di sini kita mempunyai tujuan. Yang pertama, kita dapat mengasah aspek kepribadian seperti menumbuhkan sifat percaya diri dan membangun komunikasi yang positif. Kemudian teman-teman, di sini juga kita bisa mendapatkan informasi dan juga menuntaskan masalah dengan topik yang akan kita bahas nanti. Bagaimana? Bisa dipahami? Ketika nanti proses kegiatan berlangsung, teman-teman boleh menyampaikan apapun itu, pendapat, perasaan, pengalaman yang pernah teman-teman alami. Kemudian juga teman-teman jangan khawatir bahwa ketika proses kegiatan berlangsung, apapun yang akan kita bahas di dalam forum ini tidak boleh dibawa keluar forum, hanya forum kita saja yang mengetahuinya. Kemudian tidak ada unsur paksaan ketika menyampaikan pendapat, pikiran, dan juga pengalaman dari teman-teman semua. Dan ketika menyampaikan pendapat diharapkan tidak menyinggung teman-teman yang lain. Di dalam proses kegiatan juga nanti akan ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Boleh? Disetujui? Nah, yang pertama yang harus kita sepakati ketika kita ingin menyampaikan pendapat, alangkah baiknya teman-teman menunjuk tangan. Ketika saya mempersilahkan, baru teman-teman berbicara. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ketika menyampaikan pendapat, teman-teman tidak menyinggung teman yang lain. Bisa disepakati? Kemudian teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kenapa kita harus duduk bentuk liter U seperti ini? Ada yang tahu? Nah, tujuan dari duduk liter U ini supaya membuat teman-teman akrab dan saling kenal. Dan ketika nanti menyampaikan pendapat, teman-teman tidak gugup karena sudah ada namanya kontak. Bisa dimengerti? Untuk saling mengenal, alangkahnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, boleh? Ada dari teman-teman yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dipersilahkan. Ada dari teman-teman? Sebutkan nama, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dan saya berasal dari Indonesia. Baik, terima kasih kepada Nazila Maharani. Kemudian ada dari teman-teman lain? Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Mina Fitri, asal dari Aceh. Terima kasih kepada Mina Fitri. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Makrifat Zahra dari Tanjung. Terima kasih Mbak Zahra. Boleh, siapa aja boleh? Baik, perkenalkan nama saya Rusi Handayani dari Semarang. Terima kasih Rusi Handayani. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zara Tunisa, asal dari Aceh Singkil. terima kasih kepada Zara Tulisa. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani, asal dari Aceh Besar. Terima kasih kepada Putri Handayani. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Wilda Putri Raihan. Saya sedang menempuh pendidikan di UIN Banda Aceh. Saya sekarang menjalani pendidikan di bidang bimbingan konseling Islam. Gitu. Tadi
Jadi apa yang saya sampaikan bagaimana? Apakah teman-teman semua bisa mengerti? Bisa dipahami? Adakah dari teman-teman yang bersedia untuk mengulang kembali apa yang saya sampaikan? Apa sih mungkin inti sepatah dua patah dari teman-teman yang masuk gitu ke pikirannya? Boleh, silahkan Nazila. Jadi dari yang Kak sampaikan tadi, bimbingan kelompok ini adalah salah satu kegiatan bimbingan konseling Islam yang dilakukan dalam dinamika kelompok dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan untuk menambah wawasan serta membahas isu yang sedang hangat dibicarakan. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Nazila. Adakah dari teman-teman lain yang ingin menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan tadi? Ingin menyampaikan? Silahkan. Jadi yang saya pahami dari yang Kakak jelaskan adalah konseling kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan dinamika kelompok, kemudian ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan dalam lingkungan kelompok tersebut gitu, seperti asas kerahasiaan dan lain sebagainya. Ya benar ya yang disampaikan oleh Mbak Zahra. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan? Tidak ada. Mungkin boleh saya anggap teman-teman bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi untuk mengurangi kecanggungan kita, saya ingin teman-teman bersedia untuk mengikuti sesi ice breaking. Bagaimana? Boleh teman-teman saya minta waktunya? Boleh. Nah nanti ketika kita melakukan ice breaking, kuncinya ada dua, digerakkan dan juga pengucapan. Yang pertama itu di sesi gerak, teman-teman boleh bertepuk tangan ketika saya menyebutkan ketika teman-teman menyebutkan angka genap, tapi dalam bahasa Inggris. Gimana? Bisa dipahami? Dalam bahasa Inggris, misalnya gini, 1, 1, 2, 1, 2. Jangan jawab tuh, tapi tepuk tangan. Jadi, jangan putus. Tuh. Bisa dipahami? Tapi jangan lupa bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggris. Boleh kita mulai? Silahkan kepada Mas juga. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Ya, ulang dari satu lagi. Oh, sampai Sudah sampai 10 aja ya, sampai 10. Nah, coba ulang. 1, 3, 5, 6. 7. Oh ya, 7, 9, 1. No, tepuk tangan, dia bukan tepuk tangan. Enggak, bukan. 3, 5, 8. Jangan bahasa Inggris. Oh, jangan bahasa Inggris. Ya udah, jangan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia boleh. 1, 3, 5. 6. Satu, 3, 5. 7, 9, 11. 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5. 7, 9, 1, 3, 5, 7. Udah. Mungkin udah lebih baik ya, fokusnya udah lebih bagus. Yang kemudian teman-teman bersedia nggak untuk ice breaking satu lagi? Tapi mudah kok, ini nggak berat. Ice breaking ya. Ice breakingnya tuh teman-teman boleh nunjuk antara satu teman dengan teman yang lainnya, tapi sebutin nama. Misalnya nih, saya
nunjukin Nazela. Nazela tunjuk ini. Sebutin nama Nazela, bukan nama sendiri. Bisa gini, tunjuk Nazela, sebut nama sendiri. Terus nanti yang tunjuk ini, tunjuk orang lain, tapi sebut nama sendiri. Najela. Ya, Nazela tunjuk ini tunjuk ini misalnya. Baru bukan namanya. Tapi pakai nama sendiri. Iya, tuh. Gimana, bisa dipahami? Paham kan? Misalnya Putri gitu. Enggak. Namanya siapa aja? Iya. Bisa dipahami? Ayo. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Udah. Oke, siapa nih yang mau pertama? Pertama nggak apa-apa lah, nanti udah nggak terasa lagi. Siapa? Boleh? Nama ini aja, panggilan aja. Iya boleh. Nama panggilan. Udah kenal-kenal aja. Terus sih. Putri. Zahra. Najela. Nina. Arah kurang fokus. Sekali lagi. Sekali lagi. Siapa yang mau bersedia dari teman-teman? Yang pertama. Boleh? Silakan Zahra. Siapa sih? Zahra. Bola, dua-dua nggak fokus. Sekali lagi. Siapa yang mau bersedia? Zahra. Yang nunjuk tangan. Malah yang gitu. Sekali lagi ya. Mohon dijaga kefokusannya. Ingat nama masing-masing. Oke? Jangan lupa pula nama masing-masing. Siapa yang bersedia? Silahkan. Nina. Terus sih. Najela. Putri. Zahra. Najela. Putri. Nina. Terus sih. Putri. Nina. Kalau tunjuk sebut nama. Mina. Zahra. Terus sih. Najela. Mina. Putri. Terus sih. Najela. Terus sih. Mina. Zahra. Putri. Najela. Zahra. Najela. Putri. Terus sih. Zahra. Putri. Zahra. Putri. Najela. Terus sih. Zahra. Udah dianggap udah fokus, udah ceria, udah nggak canggung. Mungkin karena namanya tadi udah berkali-kali disebut, mungkin udah kenal satu sama lain. Gimana, seru? Maksudnya lebih rileks. Nah teman-teman, tadi dengan kita speaking, saya harap teman-teman semangat untuk membahas topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, berita hangat yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Mungkin kita tahu ya semua dari contohnya nih, kayak pengungsi Rohingya, kemudian banyak kasus-kasus kriminal, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat. Mungkin contoh dari saya bisa saya berikan kasus Rohingya ya, yang sekarang memang benar-benar ditolak keras oleh masyarakat Aceh. Saya ingin teman-teman bersedia untuk menyampaikan topik-topik yang sekiranya menurut teman-teman penting untuk dibahas. Apakah itu penting untuk dibahas ataupun topik itu sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Adakah dari teman-teman yang bersedia untuk menyampaikan judul topik yang harus kita bahas pada kegiatan kita pada hari ini? Ada? Silahkan, Zahra. Tentang pembulian, masyarakat Zahra ya boleh panggil. Zahra menyampaikan topik mengenai pembulian. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan?
topik yang bisa kita bahas pada hari ini? Boleh, silahkan Putri. Pergaulan bebas. Putri ingin mengajukan topik tentang pergaulan bebas. Ada lagi dari teman-teman? Boleh, silahkan. Kenakalan remaja. Mina menyampaikan topik tentang kenakalan remaja. Kemudian ada lagi? Saya setuju dengan Ara membahas topik tentang pembulian. Berarti Nazila menyetujui bahwa kita membahas tentang topik yang disampaikan oleh Ara. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan topik yang sekiranya penting untuk kita bahas pada hari ini? Gimana teman-teman? Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan topik yang sekiranya pantas untuk kita bahas pada hari ini? Silahkan. Menurut Zara, Zara setuju sama topik Ara tentang pembulian. Berarti Zara menyetujui topik yang disampaikan oleh Makrifatin. Ya. Kemudian gimana? Baik, saya Nusi juga menyetujui pendapat dan ini tentang pembulian dari Zara. Jadi ada 4 suara yang menyetujui topik yang diajukan oleh Makrifatin Zahra. Bagaimana teman-teman lain setuju untuk topik yang akan kita bahas hari ini mengenai tentang pembulian? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nah, buat teman-teman tadi yang udah mengajukan topik, jangan kecewa atau merasa kecil hati karena topiknya tidak bahas. Maka kita akan membahas topik dari teman-teman tadi di sesi selanjutnya. Bisa disepakati? Boleh? Baik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada Makrifatin Zahra. Kenapa sih Ara mengajukan topik ini? Alasannya apa? Alasan saya memilih topik ini adalah yang pertama karena saya sering sekali mendengar ataupun melihat pembulian itu, apalagi di sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi misalnya kita mengangkat itu, kita jadi lebih mengetahui apa sih alasan mereka melakukan pembulian itu, terus bagaimana cara kita maksudnya setelah kita melihat itu apa sih yang harus kita lakukan gitu. Itu sih kenapa saya ingin mengangkat tema pembulian itu untuk kita hari ini. Nah, alasan yang disampaikan oleh Ara mengapa memilih topik ini dikarenakan dia sering melihat ya pembulian ini sering terjadi di kalangan kita termasuk di sekolah gitu. Maka apa sih sebenarnya upaya yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi pembulian ini? Gitu. Baik. Kemudian setelah teman-teman ini mengetahui topik yang kita bahas mengenai pembulian, apa sih yang sebenarnya teman-teman pikirkan ketika ada terjadi pembulian di sekitar sekolah kita, di sekitar kegiatan lingkungan kita? Silakan. Yang saya pikirkan ketika mendengar kata pembulian itu adalah perlakuan agresif yang dilakukan oleh orang lain terhadap terhadap yang dibully gitu. Misalnya seperti disuruh ataupun mungkin melakukan kekerasan gitu, tapi secara berulang-ulang gitu. Ara menyampaikan bahwa yang dipikirkan mengenai bully ini adalah perilaku agresif yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lemah ya gitu, dan tindakan itu terjadi berulang-ulang kali. Nah, adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pembulian ini? Perundungan lah yang biasanya kita sebut-sebut. Ada? Silakan. Jadi menurut saya pembulian ini adalah salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di universitas, yang sangat meresahkan gitu, karena pembulian ini bisa menyebabkan si korban itu merasa tertekan dan terkena gangguan mental. Ya benar ya yang disampaikan oleh Nazila juga, bahwa ada dampak-dampak yang memprihatinkan nantinya yang timbul dari si korban ini, seperti kerusakan psikis ya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya?
Ada? Gak apa, sampaikan aja. Karena tadi udah disampaikan oleh teman-teman apa yang mereka pikirkan, memang perbuatan ini yang seharusnya dihindari oleh remaja karena dapat mengganggu dan juga perilaku yang merusak moral. Ketika teman-teman mendengar pembulian, apa sih yang teman-teman rasakan ketika mengetahui ada di suatu lingkungan terjadi pembulian? Merasa prihatin. Silakan. Ketika ada pembulian itu menurut saya merasakan bagi masyarakat. Contohnya seperti kita ini itu akan merusak mental kita secara perlahan-lahan. Benar, berarti kekhawatiran. Apa tadi? Keresahan. Meresahkan ya. Meresahkan. Ada lagi? Boleh, silakan. Takut kalau pembulian itu terjadi pada salah satu anggota keluarga kita. Merasa takut. Ada lagi? Boleh? Merasa sedih. Mungkin sedih karena ada korban ya. Kemudian ada lagi? Boleh? Merasa marah juga karena mereka mungkin si korban tidak mau membela diri karena takut dan merasa kecemasan mereka. Jadi saya yang melihat tuh marah juga gitu. Kita rasakan dampak amarah ya karena mereka menindas orang-orang yang lemah yang tidak bisa bertindak ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya nih mengenai pembulian ini? Tadi udah meresahkan ya, pembulian ini meresahkan, terus membuat khawatir, sedih, marah. Apa yang teman-teman sampaikan tadi benar. Bukan ketika kita mendengar ada suatu kejadian mengenai pembulian di suatu lingkungan. Sikap apa yang seharusnya kita berikan ketika ada perundungan di lingkungan kita? Cara kita bersikap. Ada dari teman-teman yang bersedia menyampaikan pendapat? Boleh? Mungkin kayak lebih misalnya nih kayak kan di lingkungan ya anak biasanya itu kan pada anak-anak gitu melaporkan terlebih dahulu ke orang tuanya gitu supaya orang tuanya bisa kayak memberi pengertian gitu kepada anaknya. Tapi kalau emang udah diberitahu tapi kayak anaknya masih kayak gitu mungkin bisa itu dulu dibawa coba kayak dikonselingkan gitu kan, kenapa dia melakukan perundungan itu. Oh, berarti ini ada kepedulian dari orang tua ya terhadap anak. Jadi ketika sudah ada kepedulian maka ada kayak sikap lanjutan yaitu merubah perilaku anak. Ada lagi dari teman-teman? Boleh? Menurut saya pembulian itu sebelum terjadi kita harus mencegahnya. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mendidik anak kita menjadi lebih baik dan melakukan sosial yang baik agar tidak terjadinya pembulian tersebut. Berarti harus adanya pengetahuan tentang pembulian itu ya, pengetahuan dan mencegah itu agar tidak melakukan sesuatu bukan yang membuli tapi ke hal-hal yang lain juga kayak gitu. Jadi kita harus mendidiknya dari nol, dari kecil tuh menjadi lebih baik kayak gitu dan mengetahui dunia sosial itu gimana. Baik, itu yang disampaikan oleh Nina. Adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan lagi? Maka setelah apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bagaimana caranya kita bersikap? Kemudian apa sih tindak lanjut dari pembulian ini? Tindak lanjut dari kita ya. Boleh? Silakan. Ketika kita melihat ada kejadian suatu pembulian atau perundungan itu, hal yang bisa kita lakukan itu boleh seperti melaporkan hal tersebut ke pihak yang lebih berwenang, atau ketika itu terjadi di sekolah kita bisa memberi tanggungan kepada guru atau orang tua murid juga. Berarti pemberitahuan tindakan tersebut kepada pihak sekolah dan Pihak berwenang. atau pihak berwenang. Ada lagi dari teman-teman? Boleh, silakan.
benar seperti yang dikatakan orang tadi bahwa kita harus memberitahu orang yang berwenang. Tapi sebelum itu kalau menurut saya adalah kita harus mengetahui dulu apa sih sebabnya gitu. Ketika kita sudah mengetahuinya, baru kita mengadukan atau memberitahu bahwa di tempat ini atau di sekolah ini ada kejadian ataupun ada perilaku pembulian yang merugikan si korban gitu kan. Jadi ketika kita sudah melakukan pencari tahuan persoalan yang terjadi, kita akan jadi lebih enak gitu melaporkan kepada pihak yang berwenang gitu, sehingga mereka akan mengambil keputusan gitu. Berarti kita melakukan observasi dulu ya, mencari tahu lebih dalam mengenai penyebab dari korban ini dibully ya, kenapa, itu apa, dari pengaruh lingkungannya atau memang ada pengaruh dari keluarganya sehingga terjadi tindakan perundungan. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan tindak lanjut dari perundungan ini. Ya? Nah, selanjutnya tanggung jawab apa sih yang harus bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus kita berikan atas tindakan perundungan ini? Kita melaporkan kepada pihak sekolah, pihak berwenang, kemudian apalagi sih tindakan kita sehingga memang nanti dengan tindakan yang kita berikan, tanggung jawab yang kita berikan dapat meminimalisirkan perilaku agresif kenakalan remaja di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Apa sih tanggung jawab kita? Silakan. Setelah kita konfirmasi adanya sebuah permasalahan pemberian tersebut, kita juga harus bertanggung jawab untuk memberitahu kepada masyarakat atau anak-anak sekitar untuk tidak melakukan perbuatan pemberian tersebut. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat seminar-seminar mengenai kerugian ketika kita membuli orang atau kemudian seperti itu. Berarti Ara menyampaikan bahwa tanggung jawab kita memberi edukasi ya kepada masyarakat bahwa perundungan ini merupakan tindakan yang negatif yang akan memberikan dampak bukan saja kepada dirinya tapi juga kepada masyarakat lainnya. Boleh ada lagi dari teman-teman? Boleh silahkan. Jadi tanggung jawab kita terhadap pembulian ini kalau menurut saya ketika itu terjadi di sekolah, tanggung jawabnya itu mulai dari pihak sekolah itu seperti memperhatikan lagi siswa-siswanya itu secara penuh. Jadi ketika ada siswa yang terlihat melakukan tindakan yang negatif, jadi kita bisa berfokus kepada siswa itu, kenapa dia itu melakukan itu, apa alasannya, sehingga kita dapat mencari jalan keluar untuk mengubah perilaku negatif tersebut. Berarti yang Nazila sampaikan bahwa kita fokus ya terhadap anak tersebut sehingga kita tahu penyebab dan solusi dari sikap perundungan itu. Ada lagi nih teman-teman? Silakan. Saya setuju dengan penyampaian Ara tadi tentang bahwasanya kita harus membimbing seseorang itu dengan kemasalahan. Tapi selain itu hal yang umum, kita juga harus menyampaikan kepada keluarga kita agar lebih mendidik lagi. Jadi kan kita membimbing anak itu bukan cuma dari secara umum kayak ke masyarakat gitu, tapi lebih ke spesifik lagi ke keluarga gitu, ke intinya gitu. Karena kan keluarga itu akan lebih banyak waktunya di keluarga daripada di lingkungan sekitar kayak gitu. Oh, baik. Berarti Bina menyampaikan bahwa yang harusnya diperbaiki itu selain memberikan edukasi, itu kan dari faktor eksternal ya ceritanya. Kalau di internalnya berarti pola asuh keluarga yang harus dikuatkan. Berarti tindakan tanggung jawab kita apa? Tadi yang pertama kita mencari tahu dulu penyebabnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang, kemudian memperbaiki pola asuh keluarga dari keluarga sendiri dan juga edukasi masyarakat yang harus lebih banyak. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan tindakannya? Apalagi kita selaku mahasiswa nih, apa sih yang seharusnya kita lakukan?
Mungkin menurut teman-teman setuju nggak kalau kita melakukan aksi demo untuk meminimalisir agar perundungan itu tidak terjadi. Nah, di sini kita mendesak pemerintah untuk lebih peduli dengan pihak-pihak, dengan sekolah-sekolah yang sering terjadi perundungan. Boleh? Apakah teman-teman sepakat kita melakukan aksi demo seperti itu? Atau itu kelebihan? Menurut saya sepakat aja, karena selain kita sudah menyuarakan gitu ya, karena banyak sekali korban bully yang diam karena ketakutan atau khawatir yang berlebihan gitu, sehingga mereka memilih untuk diam dan akan membuat mentalnya rusak gitu. Dan jadi ketika saya setuju kalau tidak demo, karena banyak sekali masyarakat kita pun yang kadang tidak memperhatikan hal itu gitu. Jadi boleh-boleh saja sih kalau misalnya kita ingin melakukan demo tersebut. Menurut saya itu juga tidak berlebihan karena sudah banyak sekali pembulian itu terjadi, apalagi di Indonesia gitu. Bahkan pihak-pihak yang berwenang itu sendiri pun tidak terlalu memfokuskan hal itu, padahal hal itu adalah hal yang sangat penting untuk kita beradaptasi gitu. Kita beri perhatian lebih gitu supaya anak-anak bangsa Indonesia jauh lebih baik mentalnya. Karena di zaman sekarang itu apalagi ya anak-anak muda di Indonesia ini banyak yang berpenyakit gitu. Maksudnya penyakit mentalnya itu yang terganggu gitu, sehingga akan terjadi lagi dampak yang negatif gitu, seperti pembunuhan ataupun bunuh diri gitu. Dan gila. Berarti penting ya suara-suara kita didengar oleh didengar oleh pemerintah bahwa harus memberi kepedulian lebih terhadap tindakan perundungan yang akhirnya nanti akan menyebabkan psikis hingga diri. Bagaimana teman-teman? Sepakat tadi dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman? Kita bertanggung jawab kita dalam bentuk melaporkan kepada pihak yang membantu memperbaiki pola asuh keluarga, kemudian memberikan edukasi masyarakat dan lain sebagainya. Di pembahasan topik pertama kita mengenai apa yang telah teman-teman pikirkan mengenai perundungan, kemudian ada perasaan teman-teman ketika mendengar kabar tentang perundungan, kemudian lagi ada tindak lanjut cara bersikap sehingga bertanggung jawab memberikan solusi dari tindakan untuk meminimalisirkan perundungan yang terjadi. Adakah dari teman-teman yang ingin menyampaikan pesan dan pesan selama proses sesi bimbingan konseling ini, sesi bimbingan kelompok berlangsung? Silahkan. Dari bimbingan yang telah kita lakukan hari ini, kesan saya tuh kita dapat bertemu dengan teman-teman baru, membangun relasi yang lebih positif lagi, dan juga menambah wawasan kita tentang perundungan atau pembulian. Pesan saya untuk kita semua sebagai generasi muda, kita juga harus tetap menyuarakan sebuah kebaikan sehingga kita itu mendapatkan hal positif dari itu. Baik, ada dari teman-teman yang menyampaikan pesan-pesannya? Silahkan. Saya untuk kegiatan bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat buat kita semua, juga buat agar kita bisa lebih hati-hati atau lebih peduli dengan keluarga kita gitu ya. Terus pesannya mungkin kita semua bisa lebih peduli dengan lingkungan kita atau terlebih dengan keluarga kita supaya pembulian itu tidak terjadi pada keluarga kita ataupun disebabkan oleh keluarga kita itu. Ada lagi dari teman-teman? Silahkan. Kesannya yang saya dapatkan dalam bimbingan kelompok hari ini adalah yang pertama, saya dapat wawasan yang lebih luas lagi pastinya. Kemudian saya lebih mengetahui bagaimana sih cara kita bersikap ketika ada kejadian atau perilaku pembulian tersebut. Kemudian pesan saya adalah kita sebagai masyarakat ataupun sebagai diri kita sendiri, kita harus
mencoba memahami apa yang harus kita lakukan gitu supaya kita dapat menerima bentuk dari perlakuan mereka untuk diri kita gitu. Baik. Ada lagi dari teman-teman yang ingin menyampaikan pesan yang mana ini? Ada? Jadi benar ya yang tadi teman-teman sampaikan di dalam pesan bahwa kita harus meningkatkan kepedulian yang lebih terhadap tindakan perundungan ini. Kemudian apapun tadi yang telah teman-teman berikan pendapatnya dalam bersikap, bertanggung jawab, tindak lanjut, itu akan memberikan solusi bagi kita, upaya pencegahan, serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian teman-teman, tadi ada beberapa topik yang tidak kita bahas ya. Ada 2 topik tentang kenakalan remaja dan juga pergaulan bebas. Nah, 2 topik ini tidak boleh kita sia-siakan ya tentunya. Nah, saya ingin membuat kontrak kembali kepada teman-teman supaya meluangkan waktu untuk membahas judul dari teman-teman kita. Gimana, sepakat? Sepakat. Nah, mungkin teman-teman bisa dulu mencari waktu yang tepat di hari apa dan jam berapa kita bisa melakukan sesi bimbingan kelompok selanjutnya. Di hari apa bisa disepakati? Silakan. Selasa depan, Kak. Selasa depan. Gimana dari teman-teman yang lain? Boleh, sepakat. Di jam berapa? Jam 9. Jam 9. Berarti kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok di hari Selasa pukul 9. Nah, saya ucapkan terima kasih karena kegiatan bimbingan kelompok berjalan sesuai dengan diharapkan, dan alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah perhatian.